dari 1 minggu, Timnas Indonesia akan tampil di Piala AFF. Tentu saja, persiapan demi persiapan makin intens ditingkatkan, termasuk mematangkan konsep bermain yang diinginkan. Nah, kemarin Timnas Indonesia baru aja kelar melakoni uji coba tertutup melawan Bali United di Stadion Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Di mana secara hasil, tim Garuda yang didominasi pemain U22 mampu menang 2-1 atas Bali United yang menurunkan sebagian besar pemain pelapis. Dan 2 gol yang tercipta dicetak oleh Arkan Kakak melalui penalti serta 1 gol dari Marcelino Ferdinand. Nah, soal Marcel inilah yang diketahui membuat Vietnam kaget. Sebab sebelum ini, menurut media Inggris Oxford Mail, Marcel ini sedikit mengalami masalah dengan hamstringnya. Namun tiba-tiba, dia udah ada di Bali, main dan cetak gol. Sesuatu yang di sisi lain membuktikan kalau Vietnam ini juga kayaknya ngirim mata-mata nih. Karena biar gimana pun, mereka belum tahu timnas yang versi ini mau main kayak apa. Lagi pula di uji coba kali ini, Coach Shin sepertinya lebih fokus memperhatikan kondisi fisik pemain. Sementara itu, ada kabar dari Australia nih, di mana salah satu media di sana, yakni The Roll, yang menyarankan timnas senior Australia gabung bersama negara ASEAN lainnya di ASEAN Cup atau Piala AFF untuk menguatkan persaingan di kompetisi tersebut. Jelas keberadaan Indonesia dianggap sebagai salah satu pemicunya. Dan FIFA pun sepertinya akan melanjutkan wacananya untuk menaruh Piala AFF dalam kalendernya. Sebab dengan begitu, FIFA diketahui bisa untung besar dalam hal penyiaran, apalagi jika Indonesia dan Australia bisa tampil dengan kekuatan terbaik masing-masing. Timnas Indonesia baru aja menggelar uji coba tertutup melawan Bali United. Yap, di laga tersebut, Coach Shin diketahui lebih fokus mengamati kondisi fisik para pemain. Maklum, karena sebelum ini, Coach Shin mengatakan jika sebagian besar pemain yang dipanggil, kondisi fisiknya masih belum mencapai standar yang ia inginkan. Nah, di laga tersebut tampak nama-nama seperti Marcelino Ferdinand dan Pratama Arhan juga ikut tampil. Dan laga itu pun berakhir dengan kemenangan 2-1 bagi Timnas Indonesia, yang mana gol dicetak oleh Arkan Kakak melalui titik putih, serta 1 gol lainnya dicetak oleh Marcelino Ferdinand. Yap, laga uji coba tersebut sejatinya memang tertutup. Namun tetap aja sih, ada beberapa penonton yang sebagian besar adalah rekan-rekan media. Nah, melihat uji coba timnas, sepertinya Vietnam cukup dibuat kaget, terutama soal Marcelino yang beneran akan tampil membela tim di Piala AFF. Yap, pasukan Nguyen sejatinya sempat dibuat lega atas berita dari media Inggris, Oxford Mail, yang menyebutkan kalau Marcelino Ferdinand sedang mengalami cedera hamstring ringan. Jelas bagi Vietnam, Marcelino adalah ancaman utama jika dilihat dari komposisi skuad yang ada. Terlebih, Marcheng sedang dalam mood yang baik usai tampil bagus di laga versus Arab Saudi beberapa waktu yang lalu. Dan ketika melihat Marcelino yang tiba-tiba datang, main, dan cetak gol pula, sejatinya cukup membuat Vietnam khawatir. Karena bagaimanapun, seperti yang dikatakan oleh pelatih mereka, Kim Sang-sik, kalau target Vietnam di Piala AFF selain ngalahin Indonesia adalah jadi juara. Grup B Timnas Vietnam juga memiliki 2 pelatih Korea Selatan, yaitu pelatih Shin Tae-hong dari Timnas Indonesia dan pelatih Hayuk Jun dari Timnas Laos. Target kami adalah 2 posisi teratas di grup untuk melaju ke semifinal, lalu melaju final dan meraih juara. Jika Timnas Vietnam lolos ke final, kami akan menyanyikan lagu kebangsaan Vietnam dengan tekad yang tinggi. Jika kami meraih gelar juara, saya akan menari merayakannya. Kami akan berusaha sekuat tenaga dan Anda bisa mengharapkan Timnas Vietnam untuk melakukannya. Ucap Kim dikutip dari Soha.
Sementara itu, soal Piala AFF diketahui salah satu media Australia The Wall menyarankan timnasnya untuk gabung bersama negara ASEAN lainnya di ASEAN Cup atau Piala AFF untuk menguatkan persaingan di kompetisi tersebut. Yap, Australia sendiri sebenarnya udah gabung ke AFF sejak 2013 lalu. Hanya saja, untuk berkompetisi pihak AFF hanya mengizinkan Australia main di level kelompok umur. Karena jika tim senior, sudah pasti kesenjangannya sangat nyata. Namun, melihat peluang yang ada, Australia sepertinya ingin bernego ulang dengan pihak AFF. Sebab dengan begitu, mereka bisa meniru Indonesia yang tampil dengan skuad muda atau full pemain dari liga lokal yang ada A-League sebagai bentuk regenerasi. Federasi Sepak Bola Australia harus mulai menegosiasikan ulang klausul tersebut dan secara aktif berkampanye untuk menghapuskan larangan tersebut. Kemajuan yang diraih timnas Indonesia harus dijadikan pembelajaran bagi masa depan Socceroos. Harus ada solusi proaktif yang diusulkan agar Socceroos bisa bermain seperti tim Asia Tenggara. Di sisi lain, negara-negara Asia Tenggara juga menyadari bahwa mereka membutuhkan partisipasi Australia. Tulis media The Row. Di sisi lain, menyambung keinginan tersebut, FIFA sendiri juga sepertinya ingin meneruskan wacana yang pernah ada terkait masuknya AFF ke kalender FIFA. Ia melihat segala sorotan yang ada terutama kepada Indonesia. Jelas itu akan jadi keuntungan tersendiri. Apalagi jika Australia masuk, bisa dibilang akan ada pertandingan level atas dalam lingkup sepak bola ASEAN, yang mana itu bisa memicu tim-tim lainnya untuk mau tak mau harus bisa berkembang. Piala AFF harus ditingkatkan menjadi turnamen resmi. Kami harus memastikan turnamen ini semakin berkembang. Dengan populasi lebih dari 650 juta orang, masyarakat di kawasan ini semuanya sangat menyukai sepak bola. Selain itu, dalam 3 tahun terakhir, negara-negara Asia Tenggara semuanya tertarik dengan sepak bola, mencapai hasil yang baik di sepak bola pria dan wanita, kata Gianni Infantino, mengutip dari Zing News, usai final Piala AFF 2020 lalu. Lebih lanjut soal Indonesia, FIFA jelas menganggap Indonesia sebagai ladang cuan yang mesti disayang-sayang. Karena semua tahu sorotan dari media-media asing ternama pun juga cukup gencar. Terlebih pasca kemenangan atas Arab Saudi yang membuat peluang Indonesia ke Piala Dunia terbuka lagi. Pada akhirnya juga mendapatkan apresiasi dari Gianni Infantino. Dalam unggahannya, Gianni Infantino berterima kasih khususnya kepada Indonesia karena menyuguhkan pertandingan yang menghibur banyak orang di dunia. Seperti diketahui, kualifikasi Piala Dunia yang melibatkan timnas Indonesia disiarkan secara langsung di puluhan hingga ratusan negara di seluruh dunia. Nah, Gianni yang sudah sering berkunjung ke Indonesia juga mengaku kagum dengan antusiasme penonton yang memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno yang selalu penuh ketika Indonesia tampil. Menurut Gianni, membludaknya supporter di GBK menunjukkan sepak bola bisa menyatukan berbagai elemen bangsa. Yap, terlepas dari apapun, untuk timnas U22 rasa senior, moga-moga aja dengan persiapan yang terbilang mepet, kalian bisa menampilkan permainan terbaik. Karena biar gimana pun, poin di AFF ini juga dihitung. Bahkan jika juara, kita dapat 18 poin loh, yang mana itu lumayan banget. Tapi ya udah, itu pikirin nanti. Yang penting kerja keras aja di tiap pertandingan, kan gitu. Lalu soal Vietnam, serius amai sih? Kalian kan udah TC sampai ke Korea. Plus main dengan skuad utama, jadi ya udah nggak usah risau gitu dong. Coba bayangin, semisal AFF ini jadi kompetisi resmi FIFA, terus Indonesia bisa tampil dengan full squad, ditambah semisal Australia juga bisa ikutan. Apa nggak tambah muser-muser kepala kalian, mikirin sini mikirin sana? Nah, sekali lagi, pokoknya buat timnas Indonesia, fokus aja sama tim sendiri, oke? Nggak usah terpengaruh sama hal-hal di luar sana yang bisa ganggu fokus. Ingat, ini kesempatan kalian untuk unjuk gigi. Jadi berikan segalanya di atas lapangan, oke?
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.